Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Masyamsi, ingin menjelaskan proyek akhir saya. Oke, proyek akhir saya yaitu adalah aplikasi Kata, inspirasi dalam genggaman. Jadi, Kata itu adalah sebuah aplikasi inspiratif berbasis Java yang dirancang untuk memberikan motivasi dan mencari inspirasi lah melalui kumpulan kata-kata. Nah, itu ada 4 kategori, yaitu cinta, perjuangan, ayat Al-Quran, dan filosofi kehidupan. Jadi tujuan utama aplikasi ini ya menyediakan platform yang sederhana gitu, tapi bisa menginspirasi lah. Nah, untuk fitur-fiturnya itu ada fitur untuk mengeksplorasi. Pertama pasti menampilkan kata-kata berdasarkan kategori, lalu bisa kontribusi kata atau menambahkan kata. Terus ada manajemen konten, yaitu bisa menghapus kata juga, lalu ada menggunakan GUI dan menggunakan operasi file atau penyimpanan data lokal. Nah, untuk penerapan materi yang digunakan yaitu ada program ini atau aplikasi ini menggunakan konsep OOP, yaitu berbasis objek, yaitu pewarisan atau inheritance, lalu ada polymorphisme, lalu ada abstraksi juga, abstract class, enkapsulasi yang pastinya private, lalu juga ada menggunakan GUI dan operasi file, yaitu untuk input dan output dari tulisan tersebut dan bisa disimpan. Untuk kodenya seperti ini. Untuk tampilannya akan tampilan seperti ini, tampilan awalnya sesuai fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Ini bisa diurutkan sesuai dari kategori. Ada scroll bar juga. Seperti itu. Lalu bisa menghapus salah satu kutipan. Juga bisa menambahkan dengan menuliskan author. Lalu akan muncul di sini. Seperti itu. Dan jika kita tutup dan jalankan lagi, kata itu tetap tersimpan. Seperti itu. Karena ini disimpan di dalam file kutipan. Tes. Seperti itu. Untuk kodenya akan saya bahas mulai dari kutipan.java. Jadi kutipan.java ini adalah abstract class yang memiliki variabel yaitu string text dan author untuk menyimpan teks dan author. Lalu ini ada konstruktornya. Ini ada untuk getter atau menerapkan enkapsulasi tadi. Jadi untuk mendapatkan variabel teks dan author ini harus di getter dulu. Lalu ini untuk penerapan dari metode abstraknya, yaitu wajibnya itu. Dan ini juga ini untuk format untuk file. Jadi akan mengembalikan kategori teks sama author. Nah, kalau ini file untuk menyimpannya tadi, menyimpan filenya, kutipan.java, dan ini adalah konsep untuk menyimpannya. Ini saya menggunakan library ini. Ini adalah variabel-variabel yang digunakan. Jadi final list kutipan ini untuk menaruh kutipan-kutipannya. Lalu ini adalah untuk string file path, yaitu akan menyimpan kutipan.txt ini di file path ini sebagai variabel untuk menyimpan lokasi filenya. Lalu di sini ada untuk kategori-kategorinya, menyimpan kategori-kategorinya. Lalu ini sudah diinisiasi kalau file path-nya, ya seperti itu. Oke, oh ya, di sini di sini adalah konstruktor. Jadi di sini langsung dibuat daftar kutipan ya, karena saat program dijalankan pasti akan memuat kutipan-kutipan yang sudah ada, seperti itu. Oke, di sini adalah memuat kutipan dari file. Jadi dia akan membaca ini dipisah yaitu kan tadi ada tiga yang dipisah, yaitu teks, kategori, dan author. Itu disimpan dari sini. Nah, dipisahkan dengan koma dan dipisahkan dengan koma. Ini ada koma, dan ada koma.
Jika tidak ada komanya berarti anonim, seperti itu. Lalu ini akan dibaca dan akan dipisah menjadi tiga string, text, kategori, dan author, seperti itu. Dan ini juga catch IO exception untuk mengatasi error. Lalu di sini ada membuat objek kutipan. Jadi ketika membuat objek kutipan akan seperti ini. Dan ada switch return atau switch defaultnya, mengembalikan nilai 0. Lalu ada ini untuk menambahkan kutipan, akan memanggil tulis ke file ini. Nah, ini isinya. Jadi akan menambah dari file path tadi itu. Dan untuk menghapus kutipan, ini akan mencari dulu kan equals data yang sama di filenya, dan lalu kalau sudah ketemu maka akan dihapus dan akan dirapikan menggunakan new line, writer new line, dan juga ada catch exception. Dan ini untuk berdasarkan kategori ya. Kutipannya dia untuk mendapatkan kutipan berdasarkan kategori, jadi dia akan mencari di daftar kutipan itu sesuai kategori-kategorinya itu. Untuk mendapatkan kategori dan arraynya ini. Lalu untuk di setiap ini saya pisahkan jadi ada 4, yaitu anakan dari kelas abstrak kutipan tadi itu ada kutipan cinta, kutipan perjuangan, ayat Al-Quran, dan filosofi kehidupan. Isinya mirip-mirip, hanya dibedakan dengan returnnya saja dan nama metodenya. Kali ini memberikan perjuangan, ini cinta, Al-Quran, dan filosofi kehidupan. Nah, baru yang terakhir lanjut ke GUI-nya. Jadi untuk GUI-nya saya menggunakan Nimbus. Saya menggunakan Nimbus look and feel. Jadi tampilannya langsung seperti modern seperti itu, seperti yang saya tampilkan di awal. Nah, seperti ini. Dan ini untuk ada untuk warna-warnanya yang saya gunakan. Seperti ini. Nah, ini adalah kode GUI-nya. Ini ada mulai dari membuat panel dan set frame, button, dan saya juga hapus kutipan terpilih. Jadi ketika kita telah menyelesaikan suatu task, maka akan menampilkan panel baru jika itu sudah terselesaikan agar memberitahu kepada user. Contohnya seperti kayak tadi saya hapus tes ini, nah akan muncul seperti ini. Untuk konfirmasi juga. Ketika membuat juga sama. Nah, untuk menunjukkan bahwa kalimat telah dibuat. Seperti itu. Jadi ini juga ada kayak tampilkan kutipan berdasarkan ini, jadi ini bisa dipilih, ini juga telah dibuat, ada tambahkan kutipan juga. Box tambahkan kutipan bisa dilihat di sini. Terus juga ada if message ketika emang kita ingin menambahkan tapi emang nggak ada, maka akan muncul juga panel yang baru jika kosong, seperti itu. Begitu juga dengan hapus, ketika hapus kita juga harus memilih, kalau tidak memilih akan muncul juga. Jadi ini untuk mempermudah kita sebagai user apakah sudah terhapus atau belum, memberitahu. Lalu ini lanjut, ada GUI yang lain, dan selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.